Kaos eksklusif Real Madrid. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are chased, find a way to win. Sepak bola kerap menyajikan kejutan-kejutan tak terduga. Yang terbaru kita dibuat kaget dengan hasil akhir leg pertama babak 8 besar UCL antara Arsenal kontra Real Madrid. Siapa yang menyangka kalau The Gunners mampu membuat Los Blancos kolaps dengan skor 3-0. Anak asuh Mikel Arteta senang bukan main lantaran hampir pasti lolos ke semifinal. Namun Arsenal tetap wajib waspada lantaran tim besutan Carlo Ancelotti bukanlah kesebelasan ecek-ecek. Pemilik 15 gelar Liga Champions ini punya sejumlah riwayat comeback sensasional. Lantas, bagaimana kisah Real Madrid dalam membalikan ketertinggalan di pertemuan kedua pada Piala Kuping Gajah? Akankah DNA pemenang masih melekat dalam tubuh Los Blancos? Sebelum kita hidangkan kisahnya, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan kisah menarik lain dari Starting 11 Story. Bagaikan bunga di musim kemarau, mental para penggawa Real Madrid seketika rontok di Emirates Stadium. 2 gol tendangan bebas yang sempurna dari Declan Rice serta 1 sepakan indah dari dalam kotak Mikel Merino membuat Los Blancos berubah dari sosok raja menjadi rakyat sipil biasa. Kemampuan terkubur dan mentalitas yang hancur ini diakui langsung oleh Carlo Ancelotti. Are you surprised, or did Arsenal surprise you today? No, not at all. It's a good team. As I said, we were good for 1 hour and after that, they deserve to win. Pendapat jujur pelatih 65 tahun ini pun gak bisa dielakkan oleh Jude Bellingham dan kolega. Namun, Don Carlo yang sudah kenyang pengalaman meminta para prajuritnya untuk segera menegakkan kembali kepala. Juru taktik asal Italia ini ingin Real Madrid menghadapi situasi yang sulit dengan pikiran yang tenang dan jernih. Carlo Ancelotti pun disebut tengah mati-matian untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain Real Madrid yang remuk. Hasilnya, Lucas Vazquez, Raul Asensio hingga Kylian Mbappe sudah langsung pede bisa comeback di pertemuan kedua mendatang. Tentu saja comeback itu masih mungkin. Kita harus percaya sampai akhir, ucap Mbappe yang ogah takluk pada kenyataan. Jika ada tim yang bisa membalikan kekalahan 3-0, itu adalah Real Madrid. Para Madridista akan mendukung kami. Omongan para pendekar Los Blancos ini bukan sekedar pelecut semangat yang semu. Pasalnya, klub dengan slogan Hala Madrid ini dikenal sebagai King of Comeback. Real Madrid yang di leg pertama jadi ayam sayur tiba-tiba tampil kesurupan di leg penentuan. Di laga-laga krusial pun El Real bisa selamat dari menit-menit kritis yang menegangkan. Di antara sekian kisah epik comeback Real Madrid, Liga Champions musim 2021-2022 jadi momen paling nano-nano. Pasalnya di fase gugur, tim besutan Carlo Ancelotti sering berada di situasi tertinggal. Di babak 16 besar kontra Paris Saint-Germain, Real Madrid sempat kalah dengan skor 0-1 di leg pertama. Saat itu gol tunggal di penghujung laga dari Kylian Mbappe yang masih berseragam Le Parisien membuat El Real sedikit panik. Mau nggak mau, Don Carlo harus membalas gol dengan cepat di leg kedua yang berlangsung di Santiago Bernabeu. Namun sayang di menit 39, Mbappe membuat PSG semakin berada di atas angin. Hingga setengah jam permainan berjalan, El Real masih tertinggal 2 gol. Beruntung Real Madrid saat itu punya penyerang gacor dalam diri Karim Benzema. Kurang dari 20 menit, Wahaji mampu 3 kali menggetarkan jala Gianluigi Donnarumma. Hasil itu pun membuat Real Madrid lolos ke babak perempat final dan harus berjumpa dengan Chelsea. Di pertemuan pertama, El Real mampu tampil terengginas di Stamford Bridge. Karim Benzema lagi-lagi jadi pemain yang paling bersinar dengan kembali memborong 3 gol yang hanya mampu dibalas 1 gol oleh The Blues. Tapi entah apa yang menimpa El Real di leg kedua. Bukannya menyempurnakan kemenangan, Real Madrid malah gantian keok di markas sendiri.
Chelsea sempat mampu membalikkan keunggulan jadi 4-3 lewat gelontoran gol Mason Mount, Antonio Rudiger, dan Timo Werner. Namun untungnya Real Madrid gak mudah menyerah. 10 menit sebelum wasit meniup peluit akhir, pasukan El Real mengerahkan segala cara untuk mengembalikan agregat. Hingga akhirnya 1 gol Rodrigo di menit ke-80 menyamakan kedudukan. Emosi para fans semakin bercampur aduk usai Karim Benzema tampil sebagai pahlawan di penghujung menit. Sundulan maut pesepak bola asal Prancis ini membuat El Real melaju ke babak semifinal. Di fase ini, Real Madrid bertemu Manchester City yang kala itu tengah berambisi meraih trofi UCL perdana. Di leg pertama, Pep Guardiola yang sudah mengenal El Real sejak lama itu pun menunjukkan kelasnya. Etihad Stadium menjadi panggung hiburan yang mengasyikkan bagi ribuan fans Manchester Biru. Pasalnya, 7 gol tercipta dari kedua kesebelasan yang sama-sama gak mau kalah. 4 gol dari Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden, dan Bernardo Silva bisa mengatasi brace dari Karim Benzema dan 1 gol Vinicius Junior. Apa boleh buat, Real Madrid kembali harus berjuang ekstra keras di leg kedua. Namun 1 gol di menit ke-75 yang dicetak oleh Riyad Mahrez membuat Madridista kembali harap-harap cemas. El Real kembali ketinggalan 2 gol dan setiap kali bola berada di kaki, pemain Real Madrid diseret bayang-bayang kekalahan. Setiap menitnya bagaikan bom yang siap meledakkan Real Madrid. Hingga menit 90 harapan supporter tampak mulai surut. Hingga akhirnya 1 gol Rodrigo jelang extra time bisa menghidupkan kembali asa El Real. Di babak tambahan, Real Madrid kian membuat fansnya semakin dak-dik-dukder. Keajaiban itu pun hadir melalui titik putih. Real Madrid mendapat hadiah penalti usai kaki Benzema di-tackle Ruben Dias. Sang pemain pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk membawa kemenangan agregat 6-5 bagi Los Merengues. Perjalanan tak mudah Real Madrid musim itu pun berakhir manis. Gelar juara diraih usai di partai final mengandaskan perlawanan Liverpool. Real Madrid sudah membuktikan kalau kata comeback sudah sejak lama ada di kamus sepak bola mereka. King Real berulang kali memberi bukti bahwa apapun bisa terjadi dalam 90 menit yang panjang dan menegangkan. Namun situasi yang dihadapi Real Madrid kini nggak sama seperti yang sudah-sudah. Perlu disadari, kemenangan comeback El Real terjadi di posisi mereka tertinggal nggak lebih dari 2 gol. Dengan kata lain, Real Madrid belum pernah menang comeback dengan defisit 3 gol. Sejauh ini hanya beberapa klub yang berhasil melaju ke fase berikutnya setelah tertinggal cukup jauh. Ambil contoh Barcelona di musim 2016-2017. Musuh bebuyutan El Real ini kalah telak 4 gol tanpa balas di babak 16 besar leg pertama dari PSG. Namun di leg kedua, Blaugrana masih punya Lionel Messi dan Neymar mampu comeback dengan skor 6-1. Namun Barcelona juga sempat jadi korban comeback, di mana pada musim 2017-2018 keunggulan 4-1 atas AS Roma di leg pertama berakhir sia-sia lantaran mereka kalah dengan skor 3-0. Barcelona dinyatakan gagal melaju ke semifinal karena gol tandang. Nonetheless, the Greek god in Rome, the unthinkable unfolds before our eyes. Real Madrid juga perlu berguru pada Liverpool. The Reds pernah tertinggal dengan skor yang sama persis di babak semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Saat itu di leg pertama anak asuh Jurgen Klopp babak belur dengan skor 3-0 atas Barcelona. Namun, di Anfield segala sesuatunya berbeda. Klub elit asal Katalan habis terpanggang. Pasalnya Liverpool mampu comeback dengan skor 4-0. Sejumlah kisah sukses comeback ini bisa dijadikan referensi bagi kebangkitan Real Madrid. 12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Unbelievable! Arsenal pun wajib waspada dan perlu menyiapkan taktik khusus untuk mempertahankan keunggulan mereka. Si meriam London sudah pasti nggak mungkin berdiam diri tanpa melakukan perlawanan.
Apalagi The Gunners hanya butuh hasil imbang atau paling apes kalah tapi nggak lebih dari 3 gol. Mikel Arteta yang sudah beberapa musim ini jagain trofi klub lain di Premier League nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas. Melihat situasi saat ini, Arsenal bakal lebih mencurahkan fokus mereka untuk melangkah sejauh-jauhnya di UCL. Mereka tak boleh lengah karena satu kesalahan saja bisa jadi akan dimanfaatkan oleh Real Madrid. Dan nasibnya bukan tidak mungkin akan sama seperti Barcelona saat disingkirkan Liverpool 2019 lalu. Sebab peluang juara itu masih sangat terbuka. Bahkan, super komputer Opta mengunggulkan Arsenal sebagai kandidat peraih trofi Liga Champions. Menarik untuk menyaksikan gimana si Raja comeback mencoba membendung dentuman besar dari meriam London yang sedang dalam performa meledak-ledak. Laga leg kedua diprediksi bakal berlangsung sengit. Menurut Football Lovers, siapakah yang bakal melangkah ke babak semifinal?